firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat ke-21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat ke-21. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti kita semua mendambakan keluarga yang bahagia. Meskipun kenyataannya tidak semua keluarga selalu berbahagia. Ada juga keluarga yang tragis dan sedih, hancur berantakan, bercerai dan lain sebagainya. Semoga di tengah COVID-19 ini rumah tangga kita semua tetap berbahagia. Kolose adalah salah satu kota Asia kecil di timur Efesus. Pendiri gereja ini bukanlah Paulus, namun Paulus mengutus Epafras ke sana sebagai tanggung jawab dan menjaga keutuhan jemaat di situ. Jemaat Kolose bertumbuh maju dalam iman dan kasih. Paulus berharap iman jemaat itu tetap kokoh dan berakar di dalam Kristus. Jangan sampai imannya tercabut supaya dia tetap hidup. Keluarga juga senantiasa berakar dan dibangun di dalam Kristus. Keluarga bahagia atau bagas namartua di dalam bahasa Batak hanya mungkin terjadi bila firman Tuhan menjadi pondasi di dalam hidup mereka. Keluarga yang hancur berantakan sekalipun pasti dapat utuh, pulih, dan diikat kembali bila keluarga tersebut hidup di dalam kehendak Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19 ini, firman Tuhan mengingatkan segenap komponen di dalam keluarga untuk sungguh-sungguh membangun keluarga yang bahagia. Dengan cara, apabila kita perhatikan dalam Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21 ini, yang pertama adalah hendaklah para istri itu tunduk mengului kepada suaminya secara rela sebagaimana di hadapan Tuhan. Kasih istri kepada Tuhan menjadi dasar kerelaan istri menundukkan diri kepada suami, bukan karena terpaksa apalagi dipaksa. Istri adalah sebagai mitra dan penolong yang sepadan bagi suaminya. Istri menaati suami yang taat kepada Tuhan. Istri juga menolong suami untuk membangun keluarga bahagia sepadan dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana Kristus mengasihi jemaat, bahkan menyerahkan dirinya baginya. Yang kedua, suami mengasihi istri dan tidak berlaku kasar. Suami sebagai imam dan kepala keluarga bertanggung jawab untuk membangun keluarga yang bahagia. Dia harus mengasihi istri seperti Tuhan mengasihi jemaat. Satu implementasi mengasihi adalah tidak berlaku kasar. Berlaku kasar, apalagi sadis, merupakan kegagalan dalam membangun sebuah keluarga. Bertindak kasar bukanlah buah roh atau cerminan seorang suami yang Kristiani. Selain ketidakmampuan di dalam berdialog di tengah-tengah keluarga, itu adalah pelecehan terhadap sesama.
Kiranya segala tindakan kasar kepada perempuan semakin jauh dari kita semua. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kekerasan dengan kekerasan. Sebab bila demikian, kejahatan dan kekerasan itu akan merajalela di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, dikatakan dalam Kolose 3 ini ayat 20, hai anak-anak, taatilah orang tua. Taat kepada orang tua bukanlah terutama kehendak orang tua, tetapi kehendak Allah. Ketika anak-anak mendengar dan menaati orang tua, yang pertama-tama dia lakukan di situ adalah kehendak Allah, bukanlah kehendak orang tua. Anak-anak kiranya tidak pilih kasih kepada ayah atau ibu, dan orang tua juga tidak pilih kasih kepada anak-anaknya. Saudara, tantangan COVID-19 yang kita alami saat ini bisa saja merusak sendi-sendi kebahagiaan keluarga. Seorang ayah misalnya mungkin saja tidak lagi beroleh penghasilan sebagaimana biasanya. Alangkah bahagianya keluarga bila istri menjadi lebih hemat, lebih kreatif dalam menopang rumah tangga. Anak-anak maklumi keadaan keluarga, belajar hemat dan menahan diri. Sesama anggota keluarga saling menopang, saling menolong, saling mendukung, terutama saling mendoakan. Bangunlah keluarga bahagia dengan cinta, baik cinta kasih suami istri, orang tua dengan anak, dan sesama anggota keluarga. COVID-19 menjadi momentum bagi kita untuk membangun cinta yang tidak pernah padam oleh air, yang tidak pernah hanyut oleh sungai, yang tak pernah terbandingkan dengan harta benda. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang-orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Dapat kita lihat dalam Kidung Agung pasal 8 ayat 7. Manakala ada yang menyakiti hati kita sesama keluarga, marilah kita hidup saling mengampuni. Berarti dia tidak yakin bahwa dirinya pun sudah diampuni. Dasar dari pengampunan itu adalah kasih. Sebagai tiang utama dalam membangun keluarga, musuh saja kita kasihi, apalagi dengan keluarga, bukan? Jadikanlah keluarga sebagai lingkungan utama untuk membangun keluarga, pergaulan yang baik. Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita. Kasih Yesus tidak pernah pudar. Dengan kasih-Nya marilah kita bangun keluarga bahagia di setiap rumah tangga kita. Cinta kasih suami istri dan anak-anak jangan sampai padam dan hanyut diterjang badai COVID-19 ini. Bahkan sebagai insan keluarga besar bangsa Indonesia, kita semua harus saling mengasihi satu sama lainnya, sehingga bangsa kita menjadi bahagia dan sejahtera. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu di minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Kami diminta untuk membangun keluarga bahagia. Melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose, kami dimampukan untuk membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang tetap berbahagia atas dasar kasih yang daripada Tuhan. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, kami juga dimampukan untuk mewujudkan kasih terhadap sesama kami anggota keluarga, terhadap sesama kami manusia, terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Berkati kami semuanya Tuhan, agar kami kuat menjalani kehidupan ini, agar kami mampu mewujudkan kasih setia yang daripada Tuhan di
di dalam kehidupan rumah tangga, lepas rumah tangga. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di HKBP Jember dan jemaat yang lainnya. Dari sekolah minggu sampai lanjut usia, Tuhan berkati. Bapa yang baik, apabila kami melakukan ibadah kami di gereja dan di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati agar kami selalu bersuka cita di dalam segala hal. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati orang-orang yang ada di gugus tugas di dalam penanganan COVID-19, Tuhan berkati mereka. Dan apabila di antara kami ada yang bersuka cita dalam minggu ini karena ulang tahun, Tuhan berkati mereka. Bapa yang baik, hapuskan kami dari segala dosa-dosa kami, agar tidak menjadi penghambat atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.